Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Indra Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peluang kejadian majemuk. Nah, sebelum kita membahas materinya, ada baiknya kita melihat indikator-indikator pencapaian yang akan kita capai sebelum mempelajari materi peluang majemuk, kejadian majemuk. Nah, ini dia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada materi peluang kejadian majemuk. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Indikatornya yaitu pertama, memahami konsep peluang kejadian majemuk. Kedua, mengidentifikasi fakta pada peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Ketiga, mendeskripsikan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Dan yang terakhir yaitu menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Ada pula kompetensi dasar yang selanjutnya itu 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Indikatornya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Kedua, menyajikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi peluang kejadian majemuk. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan melalui pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat 1. Peserta didik dapat memahami konsep peluang kejadian majemuk. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan menentukan peluang kejadian majemuk. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Yang pertama ialah kejadian majemuk dan peluang komplement. Kejadian majemuk yaitu dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Suatu kejadian E dan kejadian komplementnya E aksen memenuhi persamaan PE ditambah PE aksen sama dengan 1 atau PE aksen sama dengan 1 min PE. Contoh, dari seperangkat kartu remi atau bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Jawab, banyaknya kartu N, S sama dengan 52. Kenapa NS-nya sama dengan 52? Karena jumlah kartu remi atau bridge yaitu berjumlah 52. Banyaknya kartu as, NE sama dengan 4. Kenapa NE-nya sama dengan 4? Karena kartu as pada kartu remi atau bridge berjumlah 4. Jadi NE sama dengan P4. PE sama dengan 4/52 karena itu peluang terambilnya kartu as pada kartu remi atau bridge. PE sama dengan 4/52, kita bisa memperkecilnya menjadi 1/13. Peluang bukan as sama dengan PE aksen sama dengan 1 min PE sama dengan 1 min 1/13 sama dengan 12/13. Peluang saling lepas. Peluang penjumlahan peluang. Dua kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B.
Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi. Ditulis P A gabungan B. P A gabungan B sama dengan P A tambah P B. Jika A dan B tidak saling lepas, maka P A gabungan B sama dengan P A tambah P B dikurang P A irisan B. Contoh peluang kejadian saling lepas. Sebuah dadu merah dan dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Nah, di sini ada tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Kejadian mata dadu berjumlah 3 warna kuning, A sama dengan 1 dan 2, dan 2 dan 1. Jadi Na-nya sama dengan 2. Kejadian mata dadu berjumlah 10 warna biru sama dengan B sama dengan 6 dan 4, 5 dan 5, dan 4 dan 6. Jadi NB-nya sama dengan 3. A dan B tidak memiliki satu pun elemen yang sama, sehingga A gabungan B sama dengan PA tambah PB sama dengan 2/36 tambah 3/36 sama dengan 5/36. Jadi peluang terambilnya mata dadu berjumlah 3 atau 10 yaitu 5/36. Selanjutnya contoh peluang kejadian tidak saling lepas. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau gambar kartu king, queen, dan jack. Jawab. Banyaknya kartu remi NS yaitu 52. Banyaknya kartu hati sama dengan NA sama dengan 13. Banyaknya kartu bergambar sama dengan NB sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati. Sehingga A dan B tidak saling lepas, yaitu A irisan B sama dengan 3. Peluang terambil kartu hati atau bergambar adalah PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Sama dengan 13/52 tambah 12/52 dikurang 3/52. Sama dengan 22/52, atau kita bisa perkecil lagi menjadi 11/26. Jadi, peluang terambil kartu hati atau kartu bergambar yaitu kartu king, queen, dan jack, yaitu 11/26. Peluang saling bebas. Dua kejadian A dan B saling bebas jika muncul kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB. Jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya, A dan B adalah kejadian bersyarat, sehingga PA irisan B sama dengan PA kali PB per A, dan PA gabung irisan B sama dengan PB kali PA per B. Contoh peluang kejadian saling bebas. Pada percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jawab, misalnya A sama dengan kejadian munculnya angka genap pada dadu, yaitu 2, 4, dan 6, maka PA-nya adalah 3/6. Kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu 2 sama dengan 3 dan 5, maka PB-nya sama dengan 2/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Sehingga peluang munculnya kejadian A dan B adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 3/6 kali 2/6 sama dengan 1/6. Jadi peluang
munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua, yaitu 1/6. Contoh peluang kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Jawab. Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dari 9 bola, sehingga PM sama dengan 5/9. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bola yang tersedia sisa 8. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama adalah PB/M sama dengan 4/8. Jadi, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua adalah PM irisan B sama dengan PM kali PB/M sama dengan 5/9 kali 4/8 sama dengan 5/18. Jadi, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua yaitu 5/18. Sekian presentasi atau penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.